Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Saya Katarina Novianti Sugita. Kita bertemu di dalam pewartaan sukacita untuk bertumbuh bersama atau PSBB dengan tema Diam di Hadiratmu. Beberapa tahun lalu seorang teman saya melahirkan bayi prematur dan keadaan bayinya sangat lemah. Maka dokter menyarankan suatu metode yang disebut metode kanguru atau skin to skin contact. Dalam metode ini, si bayi dalam keadaan telanjang dibaringkan di dada ibunya. Dan ternyata ini memang metode yang sangat direkomendasikan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Karena saat bayi menempel pada kulit ibunya, dia akan mengalami kehangatan, rasa aman, sehingga detak jantungnya akan semakin stabil. Selain itu, bakteri-bakteri baik dari tubuh ibunya akan menempel ke si bayi, sehingga meningkatkan imunitasnya, mencegah infeksi. Dan karena ada bonding yang begitu erat antara bayi dan mamanya, maka akan mudah bagi si bayi untuk menerima ASI ibunya. Ini metode yang sangat baik, yang sangat disarankan. Kalau saya melihat, membayangkan gimana rasanya jadi bayi ini. Rasanya pasti enak, dipeluk oleh mamanya, merasakan kehangatan mamanya, hanya diam, tenang, tidak perlu mengkhawatirkan apapun juga. Inilah diam di hadirat Tuhan. Seperti ini. Tuhan kita Allah yang sanggup menjaga kita. Maka saat kita berada di dalam pelukan Bapa, kita tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu repot mikir apapun. Kita hanya perlu diam dan menikmati pelukan Bapa. Tetapi banyak yang mengira atau berpikir bahwa hadirat Tuhan itu hanya ada saat kita misa di gereja hari Minggu. Lalu hari-hari lainnya tidak ada lagi hadirat Tuhan. Atau hadirat Tuhan cuma ada saat kita praise and worship, menyanyi pujian, merasa wah rasanya hangat seperti kesetrum. Itu hadirat Tuhan. Tetapi apakah benar bahwa hadirat Tuhan begitu terbatas? Apakah kita harus pergi ke satu tempat tertentu, waktu tertentu, hari tertentu untuk merasakan hadirat Tuhan? Pemazmur mengatakan, "Kemana aku dapat pergi agar luput dari kuasa-Mu? Kemana aku dapat lari menjauh dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku tidur di alam maut, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang lewat ufuk timur atau berdiam di ujung barat yang paling jauh, di sana pun Engkau menolong aku. Di sana juga tangan-Mu membimbing aku." Ini kabar gembira untuk kita semua. Kita tidak perlu mencari hadirat Tuhan ke tempat-tempat yang jauh. Karena hadirat Tuhan selalu ada, selalu menyertai kita. Untuk mengalami pemulihan, kesembuhan dari hadirat Tuhan, kita perlu diam di hadirat Tuhan. Seringkali kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Seringkali kita kurang bisa mendapatkan hadirat Tuhan karena kita belum diam. Kata kuncinya adalah diam. Diam adalah hal yang sangat langka di dunia kita yang serba sibuk sekarang ini. Begitu banyak informasi masuk, begitu banyak kebisingan-kebisingan yang ada di sekitar kita. Begitu banyak jadwal-jadwal dan aktivitas yang harus kita lakukan. Dan kalau kita cuma diam, rasanya itu membuang-buang waktu. Waktu 24 jam aja nggak cukup, masa mau diam? Kan
harusnya kita terus sibuk, terus bekerja. Maka sangat sulit untuk menjadi diam di tengah kesibukan dunia sekarang ini yang selalu mengejar-ngejar kita dengan berbagai hal. Tetapi sebetulnya ini yang Tuhan inginkan. Hanya diam, berdua, hanya aku dan Tuhan. Mengalami, menikmati hadirat Tuhan. Merasakan kehangatan kasih Tuhan. Maka diam itu adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita usahakan. Kita harus berusaha untuk diam di hadirat Tuhan. Kita perlu meluangkan waktu kita setiap hari untuk mencari hadirat Tuhan, untuk hanya diam, berdua dengan Tuhan, menikmati Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Hanya diam dan mendengarkan. Kita tidak perlu repot-repot, hanya tinggal diam. Karena Tuhan yang sudah menyediakan segala-galanya untuk kita. Di dalam hadirat Tuhan, ada pemulihan bagi jiwa kita. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungaimu, demikian pula jiwaku yang haus akan engkau. Jiwa kita merindukan Tuhan. Mari kita belajar untuk menjadi diam di hadirat Tuhan setiap hari, sesering mungkin, hanya berdiam dan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku
dalam hatimu. Ku ingin mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,